adalah jam'iyah, sebuah perkumpulan yang awalnya mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Kiai Khalil Madura. Cuman NU itu sama Muhammadiyah menurut saya itu sepasang sandal. Jadi kalau dipakai semua. Dikumpulkan kiai-kiai, terciptalah wadah itu, sebuah jam'iyah, sebuah organisasi, sebuah wadah bernama Nahdlatul, dan semua bernama Nahdlatul. Kalau tidak ya sekalian tidak, semua jangan dipakai, yang kanan yang kiri tidak dipakai. Nah ini kira orang stres itu. Jadi Nahdlatul Ulama minallah, dari Allah. Makanya dulu dengan siapa saja tidak pernah hilang. Orang NU suruh bikin universitas rapi seperti Muhammadiyah, sulit pak. Tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong orang. Tapi orang Muhammadiyah suruh ngurusi orang macul yang sehari-hari tidak ngerti apa-apa, sehingga dia musyrik menjadi muslim, nggak sabar juga pak. Nah, bertemunya ini banyak yang tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama sejak masa penjajahan. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila dalam video ini ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama sejak masa penjajahan. Nahdlatul Ulama atau NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU didirikan pada 31 Januari 1926. Sejarah berdirinya NU tak lepas dari peran besar sejumlah ulama yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Syansuri. NU berawal dari pesantren-pesantren yang banyak terdapat di Jawa Timur. Saat itu, kaum terpelajar menyadari butuh pendidikan dan organisasi yang kuat untuk bisa melawan penjajah. Pada 1916, lahir organisasi pergerakan untuk melawan penjajahan Belanda. Organisasi pergerakan ini dikenal dengan nama Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air. Organisasi ini diinisiasi oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. 2 tahun berselang pada 1918, muncul organisasi yang bertujuan memberikan pendidikan sosial politik kaum santri. Organisasi ini disebut dengan Taswirul Afkar atau lebih dikenal dengan Nahdlatul Fikri yang berarti kebangkitan pikiran. Organisasi ini terus berkembang ke beberapa kota di Indonesia. Pada 1918, muncul pula organisasi untuk pedagang yang diberi nama Nahdlatul Tujjar yang artinya kebangkitan saudagar. Pada 1926, para ulama melihat banyak masalah agama, mazhab, sosial, dan kebangsaan yang berkembang di masyarakat. Kiai Haji Hashim Asy'ari pun mendirikan Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama pada 1926. Kala itu, NU dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. NU merupakan kelanjutan dari organisasi yang telah ada sebelumnya. Namun, NU memiliki cakupan yang menyeluruh dibandingkan organisasi-organisasi sebelumnya. Sejak saat itu, NU terus berkembang. NU memiliki peran besar dalam memajukan agama, sosial, dan politik di Indonesia. NU juga banyak mencetak ulama-ulama di Indonesia. Sejarah Nahdlatul Ulama berdiri sejak 1926 di masa penjajahan Belanda. Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejarah Nahdlatul Ulama sudah dimulai sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Watan, Kebangkitan Tanah Air, pada tahun 1916.
Kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, kebangkitan pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatul Tujar atau pergerakan kaum sudagar yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dirangkum dari laman NU Online, adanya Nahdlatul Tujar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok belajar juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama salah satunya dilatar belakangi masalah agama dan mazhab. Salah satunya ketika Raja Ibnu Saud atau Raja pertama Arab Saudi hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekah. Gagasan tersebut mendapat tentangan dari kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman dan menolak pembatasan bermadzhab tersebut. Hal itu membuat kalangan pesantren tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Muktamar Alam Islami atau Kongres Islam Internasional di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Maka, kalangan pesantren pun terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz yang diketuai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Selanjutnya, atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya dan hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab mereka masing-masing. Selain itu, sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama juga berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka dirasa perlu membentuk organisasi yang lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Ulama, pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hashim Asy'ari merumuskan Kitab Hanun Asasi, prinsip dasar, kemudian juga merumuskan Kitab Itiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Hitah NU, yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik. Itulah sejarah Nahdlatul Ulama. Mazhab sosial keagamaan sejarah Nahdlatul Ulama 1936 hingga 1945. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kondisi sosial keagamaan komunitas Nahdlatul Ulama dalam kurun waktu 1936 hingga 1945. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber baik yang berbahasa Indonesia, Jawa, dan Arab. Kritik sumber dilakukan terutama terhadap majalah dan koran pada periode Jepang, dengan membandingkan sumber-sumber dari dalam NU. Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial keagamaan yang menjadi naungan ulama-ulama tradisionalis. Nahdlatul Ulama berdiri karena dipicu oleh keinginan untuk mempertahankan faham keagamaan dan keinginan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat Muslim tradisionalis. Perkembangan Nahdlatul Ulama pada masa penjajahan Belanda sangat cepat, disebabkan oleh tradisi-tradisi yang dimiliki dan kantong-kantong pengajian pedesaan. Pada masa akhir penjajahan Belanda, Nahdlatul Ulama menjadi kelompok yang pro terhadap Jepang, dengan harapan Jepang mampu membebaskan dari penjajahan Belanda. Masa awal pendudukan Jepang, Nahdlatul Ulama mengalami masa-masa sulit karena kebijakan Jepang. Penolakan terhadap kebijakan Jepang oleh para kiai NU menyebabkan mereka ditangkap dan dipenjarakan. Kondisi ekonomi yang buruk menyebabkan kerusakan keberagamaan masyarakat bawah NU. Kondisi ini menyebabkan berubahnya strategi NU dalam menghadapi pemerintah militer Jepang. Kolaborasi dengan Jepang menjadi pilihan yang realistis untuk menyelamatkan masyarakat NU dari kerusakan yang lebih parah dan mencoba memperkuat posisi NU dalam kehidupan berbangsa pada saat itu. Kolaborasi dengan Jepang telah menempatkan Nahdlatul Ulama tidak saja menjadi organisasi yang diakui oleh pemerintah militer Jepang, tetapi lebih dari itu telah membentuk tokoh-tokoh NU yang cakap, terkemuka dan diperhitungkan oleh kelompok lain, yang pada masa penjajahan Belanda hal ini tidak mungkin terjadi. Demikianlah kabar Nusantara hari ini yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.